Syarat wajib sholat adalah jika syarat-syarat tersebut terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kembali lagi kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandemi yang sedang melanda negeri kita tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di bab 6, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Namun sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Angkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, lihatlah gambar sebagai berikut. Silsilah tersebut menunjukkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam dari pernikahan dengan istrinya yang bernama Rahel. Nabi Yusuf mempunyai saudara kandung yaitu Bunyamin. Selain itu, Nabi Yusuf juga memiliki saudara tiri yang berjumlah 10 orang. Nabi Yusuf merupakan nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada manusia. Nabi Yusuf memiliki wajah yang sangat tampan, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Yusuf diberi setengah ketampanan. Hadis riwayat Ahmad. Selain memiliki wajah yang rupawan, Nabi Yusuf juga memiliki kecerdasan dalam menerjemahkan makna mimpi serta kesabaran yang luar biasa. Kisah Nabi Yusuf telah Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran surah Yusuf. Mari sama-sama kita mempelajari keteladanan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama adalah mimpi. Kisah Nabi Yusuf diawali saat dia menceritakan mimpinya kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Mendengar mimpi anaknya, maka Nabi Yakub merasa bahwa Nabi Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang mulia, sehingga bertambah rasa sayangnya kepada Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Saudara-saudara tiri Nabi Yusuf merasa bahwa perlakuan ayahnya terhadap mereka berbeda. Mereka diperintahkan ayahnya untuk mengembala hewan ternak dan bermain di luar rumah. Sementara Nabi Yusuf dan Bunyamin hanya mengerjakan pekerjaan di dalam rumah dan bermain di sekitar rumah. Akhirnya muncul rasa iri dengki kepada Nabi Yusuf dan mereka mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Yusuf sehingga ayah mereka lebih sayang lagi kepada mereka. Yang kedua, terjebak di sumur. Saudara-saudara tiri Nabi Yusuf pun kemudian merencanakan untuk mengajak Nabi Yusuf mengembala ternak bersama mereka. Ayahnya pada awalnya tidak mengizinkan
Namun setelah mereka bersumpah untuk menjaga Nabi Yusuf dari hewan buas, maka mereka pun diizinkan pergi bersamanya. Sesampainya di tempat pengembalaan, mereka melepaskan pakaian Nabi Yusuf, lalu memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur dan meninggalkannya sendirian. Sore hari mereka pulang ke rumah dengan membawa pakaian Nabi Yusuf yang telah dilumuri darah hewan, lalu berkata bahwa Nabi Yusuf telah dimangsa oleh binatang buas. Yang ketiga, ketika Nabi Yusuf belajar di Mesir, Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Dia tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Setelah terjebak di sumur dan ditinggalkan sendirian, maka kemudian lewatlah kafilah dagang yang sedang mencari minum. Kafilah dagang tersebut kemudian melihat bahwa terdapat seorang anak di dalam sumur yang masih hidup. Mereka lalu melemparkan tali dan menariknya sehingga Nabi Yusuf dapat keluar dari sumur dengan selamat. Setelah menyelamatkan Nabi Yusuf, kafilah dagang tersebut tidak mengembalikannya kepada keluarganya, melainkan berencana untuk menjualnya sebagai budak. Akhirnya Nabi Yusuf pun dibawa sebagai budak, dan saat sampai di pasar, kafilah dagang menjualnya kepada seorang pejabat dari Mesir dengan harga yang sangat murah. Maka Nabi Yusuf pun akhirnya dibawa ke negeri Mesir. Pejabat ini kemudian tidak memperlakukan Nabi Yusuf sebagai budak, tetapi seperti anak, sehingga memberinya tempat dan pendidikan yang baik. Yang keempat, kisah Nabi Yusuf penjara adalah lebih baik. Nabi Yusuf tumbuh dengan baik di kota Mesir. Selain tampan, dia juga memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sehingga orang-orang kagum kepadanya. Terlebih kaum wanita yang terpikat terhadap ketampanan Nabi Yusuf. Suatu hari, perempuan-perempuan yang berada di kota Mesir dikumpulkan dalam suatu acara makan bersama. Setiap mereka diberikan pisau untuk memotong makanan yang disajikan. Saat mereka sedang makan, maka Nabi Yusuf keluar menemui mereka, yang membuat mereka terkagum-kagum. Hingga tanpa sadar, pisau yang mereka pegang melukai jari-jari mereka. Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala wanita itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk, dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka-mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepadanya, dan mereka melukai tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Maka para wanita itu pun menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang buruk dan mengancam jika Nabi Yusuf tidak mau, maka dia akan dipenjara. Maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah bahwa dipenjara lebih baik daripada melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Maka Allah pun memperkenankan doa, dan Nabi Yusuf dipenjara selama beberapa waktu. Yang kelima, Nabi Yusuf mempunyai dua mimpi. Saat di penjara,
Nabi Yusuf berteman dengan 2 orang pemuda yang dihukum karena berbuat kesalahan. Suatu hari keduanya menceritakan mimpinya. Maka Nabi Yusuf pun menjelaskan kepada mereka makna mimpinya, bahwa salah satu dari mereka akan mati dihukum dan yang lain bebas karena tidak terbukti bersalah dan dikembalikan kedudukannya. Yang keenam, menjadi menteri di musim kemarau. Suatu hari raja di Mesir bermimpi ada 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, serta ada 7 butir gandum yang hijau dan 7 butir gandum yang kering. Sang raja merasa bingung akan mimpinya, lalu mengumpulkan semua pejabatnya dan menanyakan kepada mereka makna mimpi tersebut. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengetahuinya. Maka salah seorang pemuda yang pernah dipenjara pun teringat kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan menyarankan kepada raja agar menanyakan makna mimpinya kepada Nabi Yusuf yang sedang berada di penjara. Sang pemuda pun kemudian datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan menanyakan makna mimpi sang raja. Nabi Yusuf lalu menjelaskan bahwa maknanya adalah agar bertanam selama 7 tahun dan menyimpan hasilnya, karena setelahnya akan datang 7 tahun yang sulit yang akan menghabiskan simpanan yang ada. Maka sang pemuda pun menyampaikan kepada sang raja makna dari mimpi tersebut. Sang raja yang merasa kagum kepada Nabi Yusuf alaihissalam kemudian membebaskannya dari penjara, membersihkan nama baiknya, dan memberinya kedudukan sebagai pengolah pangan. Yang ketujuh, Nabi Yusuf mempunyai sifat pemaaf kepada saudaranya. Musim kemarau pun akhirnya datang, dan tidak hanya melanda Mesir, tetapi juga daerah di sekitarnya, termasuk daerah tempat ayahnya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihissalam dan saudara-saudaranya tinggal. Untuk meringankan beban kesulitan yang dihadapi wilayah-wilayah di sekitarnya, maka Mesir pun kemudian mengadakan penukaran bahan pangan dengan barang berharga dengan Nabi Yusuf sebagai pelaksananya. Akhirnya masyarakat berdatangan ke Mesir untuk mendapatkan bahan makanan, termasuk juga saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Saat saudara-saudaranya datang, Nabi Yusuf masih mengenali mereka, sementara mereka sudah tidak mengenali Nabi Yusuf karena mengira Nabi Yusuf telah meninggal di dalam sumur. Nabi Yusuf pun kemudian mengupayakan agar mereka datang ke Mesir dengan membawa ayahnya Nabi Yakub dan saudaranya Bunyamin. Setelah ayah dan saudaranya datang ke Mesir, maka Nabi Yusuf memberitahu mereka bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf yang mereka tinggalkan di sumur ketika kecil. Saudara-saudara tirinya pun terkejut dan mengungkapkan penyesalan serta meminta maaf. Lalu Nabi Yusuf pun memaafkan mereka serta meminta keluarga mereka semua agar datang ke Mesir. Selanjutnya 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud. Setelah seluruh keluarganya berkumpul di Mesir, maka Nabi Yusuf kemudian menaikkan ayah ibunya ke atas singgasana. Lalu kemudian mereka semua menghormat kepadanya. Nabi Yusuf kemudian mengingat
nikmat Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan dia dari sumur dan dari penjara, serta memberikan kedudukan yang baik kepadanya. Anak-anak yang soleh dan soleha, sesungguhnya pilihan Allah Ta'ala kepada kita adalah yang terbaik. Allah memberikan kita kesusahan dan kesulitan bukan karena Allah tidak menyukai kita, melainkan untuk melatih kita untuk lebih sabar dan tekun agar bisa menjadi seseorang yang lebih baik. Banyak pemimpin besar bukanlah berasal dari keluarga yang kaya dan mampu, melainkan dari keluarga yang kekurangan, namun dengan semangat, kemauan keras, usaha, ibadah, dan berdoa, maka cita-citanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang kita akan lanjutkan materi tentang kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib alaihissalam berasal dari suku Madian. Suku Madian adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an di pinggiran negeri Sam. Saat ini Sam dikenal sebagai negeri Syria. Kaum Madian kebanyakan bekerja sebagai pedagang. Karena kota mereka tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang, kaum Madian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala. Selain syirik, ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan kaum Madian, yaitu suka berbuat curang dengan mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk menyeru mereka supaya menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak menyekutukannya. Nabi Syuaib melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk serta mengajak orang-orang Madian untuk berbuat adil dan jujur dalam berjual beli. Di dalam Al-Quran Surah Hud ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Syuaib alaihissalam berkata kepada kaum Madian, "Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan." Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan agar mereka bersyukur. Kaum Nabi Syuaib alaihissalam tetap tidak mau mengikuti ajarannya. Bahkan mereka mengejeknya, mengancam Nabi Syuaib alaihissalam dengan berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedangkan kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah menganiaya engkau. Sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Dan kemudian Syuaib berkata, "Wahai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat sekemampuanku. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku bersamamu adalah orang-orang yang menunggu." Madian benar-benar ingkar. Kebenaran telah ditolak dan mereka menantang ajakan Nabi Syuaib alaihissalam. Sedangkan Nabi Syuaib alaihissalam telah bersabar. Nabi Syuaib alaihissalam merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Madian.
Mereka disambar petir yang sangat keras, disertai dengan gempa yang sangat kuat, sehingga mati bergelimpangan. Kaum Madian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, itulah tadi kisah Nabi Yusuf dan Nabi Syuaib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita insan-insan yang selalu sabar dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat meraih surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.